Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Umar Faruk Abdullah dari kelas HPI 4B dengan NIM 232131082. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai eksistensi hukum Islam di India pada masa kolonial Inggris. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu ya, bahwa India merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia, yaitu Asia Selatan, dan juga merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, walaupun Islam bukan agama mayoritas di situ ya. Nah, sejarah India ini bermula dari peradaban lembah sungai Indus yang berkembang sekitar tahun 3300 hingga 1700 sebelum Masehi di wilayah barat laut subbenua India, yang terkenal dengan tata kota terencana dan sistem drainase yang maju. Setelah runtuhnya peradaban ini, muncullah zaman Weda yang membawa pengaruh besar terhadap budaya, agama Hindu, dan sistem kasta di India. Kemudian, pada abad keempat sebelum Masehi, Kekaisaran Maurya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah India di bawah pemerintahan Asoka Agung yang dikenal dengan toleran dan adil. Dan selanjutnya, pada masa keemasan India terjadi pada masa Kekaisaran Gupta, ditandai dengan kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya. Kemudian, sejak abad ke-8, India mulai mengalami penaklukan oleh bangsa Muslim, yang kemudian mendirikan Kesultanan Delhi dan meninggalkan banyak warisan, khususnya di bidang budaya dan arsitektur. Pada abad ke-16, Kekaisaran Mughal menguasai sebagian besar wilayah India dan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat ekonomi dan budaya dunia. Nah, pada akhir abad ke-17, mulai nih datang bangsa-bangsa Eropa, khususnya Inggris, datang ke India. Datangan bangsa Inggris ini pada awalnya bertujuan untuk berdagang, namun lambat laun ini malah mempercepat runtuhnya kekuasaan para penguasa Muslim di wilayah tersebut, khususnya bangsa Mughal tadi. Dalam situasi penuh konflik, dinasti Muslim mulai mencari bantuan dari kompeni-kompeni dagang Eropa dengan memberikan berbagai hak istimewa sebagai balasannya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan dagang ini mulai menguasai wilayah-wilayah di India dan terlibat dalam peperangan antar sesama. Nah, pada akhirnya kompeni dagang Inggris India Timur muncul sebagai kekuatan utama yang berhasil menyingkirkan pesaing-pesaing Eropanya, serta menaklukkan para penguasa Muslim, terutama di wilayah Benggala. Nah, pertempuran demi pertempuran terus berlangsung antara Inggris dan kelompok Sikh di wilayah Punjab. Namun, setelah wilayah Punjab dikuasai sepenuhnya oleh Inggris, perlawanan mulai beralih secara langsung terhadap kekuasaan Inggris. Pada saat yang sama, mulai tumbuh rasa tidak suka dari kalangan Hindu terhadap penjajah Inggris. Kemudian pada tanggal 10 Mei tahun 1857, sekelompok tentara Hindu di Meerut memulai aksi pemberontakan dengan membunuh sejumlah perwira Inggris, lalu merebut kota Delhi dan mengangkat Baharuddin Shah sebagai Raja India. Akibatnya, pecahlah pertempuran besar antara pasukan Meerut yang didukung oleh gerakan Mujahidin melawan pasukan Inggris. Pemberontakan ini dikenal dengan nama Pemberontakan Sepoy Mutiny, dan oleh para nasionalis India disebut sebagai Perang Kemerdekaan Pertama. Namun, dalam pertempuran ini, Inggris berhasil meraih kemenangan. Kekalahan tersebut menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Mughal sebagai pemerintahan Islam yang telah bertahan lama selama berabad-abad dan membuka jalan bagi berdirinya pemerintahan kolonial Inggris secara resmi di India. Setelah Inggris menguasai India, umat Islam mulai mengalami masa penjajahan yang panjang dan merasakan hilangnya kebebasan mereka. Tekanan dari penjajahan tersebut menempatkan umat Islam pada posisi yang terpinggirkan dalam sistem kekuasaan kolonial yang otoriter. Warisan peradaban Islam, baik dalam bentuk tradisi intelektual maupun karya seni, arsitektur, dan budaya turut direbut oleh Inggris. Selain itu, pemerintahan kolonial secara bertahap mengurangi jumlah pegawai Muslim dalam struktur pemerintahan, dan banyak posisi penting yang sebelumnya dipegang oleh umat Islam kemudian dialihkan pada warga Hindu oleh para gubernur Inggris. Nah, munculnya era kapitalisme industri di India telah membangkitkan kesadaran baru di kalangan umat Islam di wilayah tersebut. Kesadaran ini secara umum terbagi menjadi dua arus utama, yaitu kelompok ulama konservatif dan kelompok ulama moderat. Kelompok konservatif menolak secara keras pengaruh budaya dan pemikiran barat yang dibawa oleh Inggris, bahkan bersikap antipati terhadapnya. Nah, sementara itu, kelompok ulama moderat menyadari bahwa pentingnya melakukan refleksi diri. Mereka beranggapan bahwa kekalahan yang dialami bangsa India disebabkan oleh kegagalan dalam mengaktualisasikan ajaran
agama Islam ke dalam peradaban dan budaya yang lebih modern yang telah berkembang di Eropa. Lalu dari situlah muncul tokoh bernama Sayyid Ahmad Khan yang tampil sebagai juru bicara umat Muslim. Dia menggunakan pendekatan yang sangat strategis, yaitu dengan mendorong umat Islam untuk menerima realitas kolonial dan beradaptasi dengan dunia modern yang dibawa oleh Inggris. Ia juga mendirikan Muhammadan Anglo-Oriental College di Lahore yang menggabungkan pendidikan Islam dan ilmu modern ala Inggris. Ini adalah langkah radikal pada zamannya karena yang pertama, ia mendorong umat Muslim belajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, masuk ke birokrasi kolonial. Kemudian yang ketiga, berhenti bermusuhan secara politis terhadap Inggris. Nah, karena inisiatif ini, pemerintah kolonial Inggris melihatnya sebagai jembatan penting antara Inggris dan umat Muslim, bahkan sebagai agen untuk modernisasi. Meskipun sebagai seorang Muslim, Sayyid Ahmad Khan tidak pernah bersikap sebagai ancaman politik bagi Inggris. Justru, ia membantu Inggris mengelola Muslim di India melalui cara-cara yang lunak, seperti dalam bidang pendidikan, wacana intelektual, dan perbaikan sosial. Dalam politik kolonial, figur seperti Sayyid Ahmad Khan sangat penting untuk meredam pemberontakan, mencegah radikalisme, dan menciptakan kelas menengah Muslim baru yang bisa diajak bekerja sama. Hal itulah yang membuat Inggris sangat menghormatinya, walaupun dia sendiri berasal dari kalangan Muslim yang notabene sangat didiskriminasi oleh kolonial Inggris di India. Kemudian ada beberapa kontribusinya dalam bidang hukum melalui beberapa pemikirannya. Di antaranya, dia menolak pandangan bahwa Islam memaksakan orang untuk memeluk agama Islam melalui aturan jihad. Nah, menurutnya, jihad ditetapkan hanya sebagai bentuk pertahanan diri. Dan itu pun hanya dalam situasi tertentu, yaitu ketika kaum non-muslim memiliki tujuan selain menyebarkan agama, seperti penjajahan wilayah. Dalam kondisi seperti itu, jihad tidak diwajibkan. Sayyid Ahmad Khan mencontohkan kolonialisasi Inggris atas India dan berupaya menemukan dasar pembenaran untuk menjalin perdamaian dengan pihak Inggris. Kemudian yang kedua, menurut Khan, riba yang dilarang dalam Islam adalah riba yang bersifat berlipat ganda. Sementara itu, bunga dalam jumlah kecil yang umum ditemukan dalam transaksi perdagangan modern dan praktik perbankan tidak termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, Khan menganggap bahwa hukum wasiat memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum waris karena dalam Al-Quran keduanya disebutkan secara bersamaan. Ia berpendapat bahwa tidak ada ayat dalam Al-Quran yang mengalami naskh. Oleh karena itu, menurut Khan, pembagian harta peninggalan harusnya mengikuti isi wasiat almarhum dan dilaksanakan sepenuhnya tanpa batasan. Ia juga menolak hadis-hadis yang menetapkan batas maksimal wasiat hanya sepertiga dari harta, namun yang melarang wasiat kepada ahli waris. Selain Sayyid Ahmad Khan, terdapat tokoh lain yang memperjuangkan transformasi hukum Islam agar tetap relevan dan adil di bawah sistem hukum kolonial Inggris di India, yaitu Syed Mahmud. Dia merupakan anak dari Sayyid Ahmad Khan. Dengan latar pendidikan yang tinggi, dengan mendapatkan beasiswa di Inggris, ditambah faktor ayahnya yang sangat dihormati di kalangan kolonial Inggris, membuat Syed Mahmud dengan mudah menaiki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Bahkan pada saat itu, Syed Mahmud berhasil menjadi orang Muslim India pertama yang menjadi hakim di Mahkamah Tinggi Allahabad. Menurut Mahmud, hukum Islam tidak bersifat statis atau tekstual semata, tetapi sangat historis, dinamis, kontekstual, dan dipengaruhi oleh pendekatan rasional khas hukum Barat. Ia berhasil menjadi penghubung antara sistem hukum Islam tradisional dan sistem hukum kolonial Inggris. Mahmud menyatakan bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi, khususnya dari Nabi Muhammad melalui Al-Quran dan Sunnah. Ia menyatakan bahwa hukum Islam mula-mulanya bersifat normatif, bersandar pada nilai-nilai etika dan keadilan yang dijabarkan dalam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, hukum ini diinterpretasikan dan dikembangkan oleh para fuqaha melalui berbagai instrumen hukum seperti qiyas, ijma, dan juga istihsan. Nah, Mahmud juga mengkritik keras kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris yang mengganti para hakim atau qadi dengan hakim-hakim Inggris yang tidak mempunyai wawasan yang luas mengenai hukum Islam. Kebijakan tersebut membuat penerapan hukum Islam di India menjadi beku dan kaku ketika dipahami hanya dari satu atau dua teks terjemahan seperti Hidayah versi Hamilton atau Fatwa-i Alamgiri versi Bailey.
Ia menegaskan bahwa hukum Islam hanya bisa difungsikan secara adil bila dijalankan oleh orang yang memahami semangat dan juga sejarahnya. Dengan tersisihnya hukum Islam di India pada masa kolonial Inggris, lambat laun membuat Syed Mahmud ini tersadar bahwa cukup sulit untuk memperjuangkan hukum pidana Islam di India, yang pada saat itu sudah digantikan oleh Indian Penal Code. Ia tidak mencoba menghidupkan kembali hukum pidana Islam secara formal, karena baginya hal itu sudah sangat mustahil dalam konteks kolonial. Namun, ia tetap menekankan bahwa di wilayah perdata seperti warisan, wakaf, perkawinan, dan hak milik, hukum Islam masih harus dijaga dan diterapkan sebagaimana mestinya. Ia berdalih bahwa hukum Islam adalah hukum pribadi atau personal law bagi umat Islam. Perjuangan yang dilakukan oleh Syed Mahmud, khususnya di bidang perdata Islam, terbukti cukup membuahkan hasil. Setelah berakhirnya masa kolonial Inggris dan India malah meraih kemerdekaan, sistem hukum perdata Islam yang dipertahankan dan diperjuangkan oleh Syed Mahmud pada masa kolonial tersebut dapat bertahan hingga masa kini, dan pengaruhnya sangat terasa hingga kini di sistem hukum di India, terutama dalam warisan jurisprudensi dan pemikiran hukum Islam modern. Itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau kurangnya, itu dari saya dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.